Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu telah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancara. Jadi kami di sini mewawancara terkait dengan bagaimana proses pensiun karir di SMA 1 Palu. Jadi pertanyaan pertama Ibu, jadi bagaimana program Nikah Karir di SMA 1 Palu ini? Bisa jelaskan. Terima kasih. Jadi program karirnya di sini kan ada topik di RPM itu setelah lulus SMA mau kemana. Kebetulan saya pegang kelas 12 saya dulu kali. Jadi saya menyampaikan kiat-kiat atau langkah apa yang diambil setelah lulus SMA. Itu kan ada 4 poin. Itu setelah lulus SMA mau ke perguruan tinggi atau mau kursus atau mau kerja atau memilih untuk membangun keluarga kecil. Tapi kita lebih fokus setelah SMA itu ke perguruan tinggi, kemudian kursus dengan cari kerja. Dan untuk bimbingan ini kelas 12 banyak yang memilih karena kita otomatis kan sekolah umum. Kalau SMK kan siap kerja, bukan berarti SMA tidak siap kerja. Semua punya hak untuk kerja, cuman peluang untuk keterampilan itu boleh dikata masih kurang. Karena kita kalau yang SMK kan dia prakteknya lebih banyak. Nah kita di sini kan yang materi umum yang dibahas, bukan persoalan kalau lebih prakteknya itu ke penyasnya. Nah sehingganya anak-anak itu malah bertanya kalau ada istilah namanya eligible kemarin. Jadi itu dilihat dari nilai rapor yang masuk perguruan tinggi itu di fase pertama itu SNBT, itu SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi yang dilihat dari nilai rapor. Jadi itu untuk kelas IPA 130 yang diberi kesempatan karena kita baru akreditasi A bukan unggul. Untuk IPS itu 80 anak yang berhak untuk maju di tahap pertama. Tapi ada juga yang tidak memilih. Namun ada beberapa anak juga yang melepas itu SNBP-nya karena dia lebih dominan atau lebih mau ke kedinasan. Nah kedinasan ini juga tidak banyak yang memilih untuk karir itu. Karena mereka ada yang bingung, ke depannya saya mau apa? Itu yang masalahnya, saya mau pilih fakultas yang mana? Saya berusaha untuk memberikan gambaran ke mereka, tapi ada orang tua yang karena dia punya power yang luar biasa di Kota Palu, kemudian dia pengusaha, dari segi finansial itu sudah luar biasa. Jadi menganggap bahwa fakultas kedokteran itu adalah satu-satunya fakultas yang munafik, padahal kita berikan kebebasan untuk anak-anak memilih karir apa yang mereka pilih ke depan, karena program studi yang dia pilih hari ini adalah gambaran karirnya ke depan, itu pasti. Nah, tapi orang tua itu kadang-kadang tidak paham dengan tidak semua, tapi dari sekian anak ada 4 sampai ada 5 orang tua yang menuntut anaknya fakultas kedokteran. Padahal saya sudah kasih gambaran bahwa fakultas kedokteran bukan satu-satunya. Jangan dipaksakan karena sudah ada alumni semansa yang memang orang tua kaya dari mobil apa yang tidak punya dia, karena paksaan orang tua masuk ke fakultas kedokteran maunya dia akuntansi. Akhirnya apa? Semester hari ini baru Januari kemarin dia putus. Karena apa? Dia mempunyai circle yang bukan di akademik, tapi lebih di passion, lebih di meet up, lebih di tas, lebih di merek mobil, lebih di merek motor. Kalau kedokteran kita memilih itu, maka merugikan anak itu sendiri. Karena orang tua tidak mau melihat kemampuan anaknya. Dia punya kemampuan, tapi kan anak-anak kita hargai kemampuannya, bukan berarti nanti di kedokteran baru karirnya mantap. Di ekip juga, saya juga ekip, alhamdulillah. Tapi bisa juga, intinya itu bersyukur dan lihat kemampuan. Begitu juga jangan yang bahasa saya bilang paksa untuk masuk polisi dan tentara, itu susah. Itu yang tidak ada beberapa yang kalau karir di sini alhamdulillah juga ada, tapi masih lebih memilih lebih kuliah. Kalau untuk yang kedinasan masih agak kurang karena mungkin dari banyak faktor. Kalau kita cuma bermain masuk sih banyak,
Cuma peluangnya banyak, tapi karena tidak disertai dengan usaha, ya otomatis cuma mengandalkan bahwa saya punya ini, saya punya itu, bukan mengandalkan kemampuan, jadi rugi. Insya Allah mereka punya memiliki karir yang lebih bagus ke depan. Tapi yang intinya bahwa bukan berarti yang kendala saya hari ini adalah itu, orang tua yang memaksakan anaknya harus masuk di fakultas kedokteran. Padahal kalau karir yang lebih bagus kan bukan nanti di kedokteran. Guru juga alhamdulillah. Sekarang ini guru, apalagi guru BK. Kenapa maksudnya sama sih? Cuma untuk SMA 1 itu kan masih butuh 5 guru BK. Baru 2 yang masuk kemarin. Kita ada 4. Karena ini 1.000 lebih siswa. Nah, seharusnya kelas 3 itu 3 orang, kelas 2 itu 3 orang, kelas 1 3 orang. Itu cuma kemarin saya sendiri kelas 12 selama 8 tahun. Jadi setiap tahun saya tahan tuh 12 kelas. Tidak maksimal saya menangani. Cuma bagusnya sudah terjadwal. Jadi terakomodir semua siswa, tidak nanti yang bermasalah. Cuma untuk pemilihan karir itu masih istilahnya tidak 100%, tapi lebih ke anak-anak yang lebih mencari sendiri, kemudian menentukan. Karena kita berikan gambaran, tapi kalau orang tua seperti itu. Tapi ada kalanya juga, saya punya kakak begini, saya punya kakak dihukum, sedang lihat prospeknya. Bukan berarti dia menawarkan karena guru yang menawarkan, karena untuk prospek hukum agak berbeda dia dengan FKIP. Kalau FKIP, biar di desa manapun ada sekolahnya, tapi kalau masalah hukum katanya barangkali cuma 1 kalau kecamatan. Bukan berarti saya merendahkan, bukan berarti yang merendahkan. Tapi lihat, jangan kita pilih ini akhirnya karena kau mau jadi pengacara, tapi kau terbentur di situ. Ini pun saya punya cara melihat bagaimana, karena mereka kan pasti ada yang dia tonjolkan, apalagi anak-anak sekarang ini karena banyak yang lebih lihat. Beda dengan misalnya saya, keterbatasan di dunia maya karena yang pada saat itu belum ada, jadi kita hanya tahu dia presiden itu bagus, so guru ini bagus. Barangkali itu yang saya bisa kan. Jadi yang kedua, bagaimana tujuan program pendidikan konseling karir di sekolah ini? Oke, untuk tujuan utama dari konseling karir ini adalah untuk mengarahkan anak-anak supaya dia memilih. Kan diawali dari program studinya dulu. Mengawali program studi itu sesuai dengan kemampuannya. Seperti bahasa saya tadi di awal, memilih harus sesuai kemampuan, bukan berarti melihat finansial orang tua yang banyak kita masuk di situ. Nah, kalau kita tidak melihat kemampuan kita, itu akan dirugikan. Oke, kita punya kemampuan, tapi kalau dari segi finansial tidak memenuhi syarat, itu yang saya sebagai guru BK menyampaikan ke anak-anak bahwa saya mohon maaf anak-anak, karena ini kan perekonomian tidak sama. Misalnya memilih teknik, nah di situ kalau di teknik itu kan ada namanya meja gambar, itu otomatis menggunakan dana untuk kita beli. Nah kalau misalnya ada orang tua mohon maaf yang tidak mampu untuk membeli hal-hal semacam itu, maka akan merugikan. Sementara kalau punya tujuan ke depan, saya menjadi arsitek yang luar biasa. Tapi kau tidak bisa menggambar, kau punya potensi untuk menggambar, tapi alat-alatnya tidak didukung dengan alat-alat itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan sebaliknya, ada uang, tapi tidak punya kemampuan di situ, itu juga merugikan itu. Karena ini kuliah bukan semua 1 hari, itu 4 tahun. Jadi saya punya tujuan adalah mengarahkan mereka melihat prospeknya, jangan hanya memilih jurusan ikut-ikutan, ikut pacar, ikut teman, atau ikut orang tua, tapi harus lihat minat bakat kita. Itu intinya. Lihat minat bakat. Karena pernah guru BK di sini tahun 2005 di sini, barangkali baru lahir. Saya 2005 di SMA 1 ada anak untak yang PPL. Masuk di kelas tidak mampu. Dia bingung, karena dia bukan di situ dia punya bagusnya dia bagian IT, tapi dia milih guru. Namanya guru, mau cantik mau tidak, tapi kita harus tampil di kelas. Mau BK mau apa lain itu harus wajib hukumnya tampil di depan kelas. Dan kita harus komunikasi dengan anak-anak. Ini tidak masuk dia. Kalau sudah mau masuk bukan bolak-balik keluar lagi. Kan mau pikir, ini itu masih kasih nilai. Jadi itu intinya dalam tujuannya saya selalu mengarahkan ke anak-anak, lihat
bakatnya. Kalau toh memang orang tua memaksakan, kau mampu, kita konsultasi terakhir bagaimana orang tua membiayai. Kalau memang kau mampu dengan itu, silakan pergi. Tapi jangan ikut teman, jangan ikut pacar, karena kau yang korban. Oh, saya mau jadi ini. Iya, bukan berarti kau mau pilih hukum sudah. Kalau lihat teman berhasil dihukum, bukan berarti kau juga berhasil di situ. Kan kita punya proses yang berbeda-beda. Jadi intinya dalam pemilih tujuan ini adalah saya mengarahkan anak-anak sesuai minat bakat, kemampuan orang tua juga harus terlihat, tapi bukan berarti kita menarikkan orang tua. Untuk yang ketiga ibu, karena gimana pelaksanaan BKK di sekolah ini? Iya. Pelaksanaan BKK di sekolah ini. BKK pelaksanaannya aman, bagus, lancar karena kita kerja dua. BKK itu apa? BKK, oh maksud sorry. Seperti tadi yang saya sampaikan, kemarin kami juga saya edarkan angket ke anak-anak, mau itu awalnya angket, kemudian mereka menentukan, tapi masih banyak yang bingung ini apa yang saya harus lakukan, tapi tetap saya arahkan sampai saya menggunakan puzzle dari universitas ini, kemudian program studi ini, program kerjanya ini, jadi itu yang saya sampaikan. Karena alhamdulillah kami kerja dual, jadi angket yang saya edarkan, dan ada lebih banyak yang itu memilih kuliah dibanding kerja. Cuman dalam pemilihan program studinya itu kadang-kala masih bingung. Bingungnya apa? Karena masih ikut-ikutan. Kemudian ada yang dia mau ini, orang tuanya tidak mau itu. Jadi itu dari angket yang saya dapatkan. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana sarana pelaksanaan BKK di sekolah ini? Alhamdulillah sarananya, karena kami mau print mau apa untuk angket, alhamdulillah ada. Kemudian disupport juga sama orang tua. Kemudian kita juga sosialisasi dari perguruan tinggi juga luar biasa, datang untuk sosial, itu kan termasuk bagian dari itu, mensosialisasikan bukan cuma dari pihak UNTAD. Jadi kami kerjasama dengan UI juga. Alhamdulillah setiap tahun ada anak-anak kami yang lolos di UI. Kemudian Unhas, jadi ada alumni yang di sana, mereka datang ke sini untuk memberikan itu, jadi apa istilahnya itu brosur-brosur begitu. Kalau mereka tidak sempat ke kelas, jadi saya menyampaikan bahwa ini di tempatnya ini. Jadi pertanyaan yang kelima itu, jadi bimbingan konseling karir dengan sistem paket itu maksudnya menurut ibu bagaimana? Sistem paket. Kalau sistem paket kan kemarin ada pengumuman yang namanya yang masuk nilai dilihat dan nilai rapor. Jadi itu kan anak-anak dari semua kelas diambil, yang mana peringkat ini itu yang menjadi satu. Kenapa itu yang sistem paket? Coba kasih ini. Bagaimana sistem paket? Sistem paketnya itu seperti pendekatan yang terstruktur untuk bertujuan sesuai dengan jenjang pendidikan ini. Bagaimana prosesnya kemarin pendekatannya. Jadi itu dari pihak kesiswaan mendata semua siswa, mau nilai tuntas atau tidak, tapi warga yang apa istilahnya siswa kelas 12 itu berhak untuk didata semua. Setelah didata, kemudian didata dalam hal ini bukan namanya tapi nilainya, itu diadakan perankingan. Jadi siapa yang masuk dari peringkat 1 sampai dengan 30, maka itulah yang masuk di kategori tahap pertama yang namanya SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Itu IPA. Sementara untuk IPS bukan berarti dibedakan antara IPA dengan IPS, cuma karena IPS jumlahnya sedikit, dia hanya 6 kelas, sementara IPA itu 9 kelas, maka jumlah yang untuk masuk lolos di eligible itu mereka hanya 80, sementara IPA di 130. Jadi pendekatannya di situ. Kita berikan semua penguatan ke anak-anak, bukan berarti yang masuk di tahap pertama sudah aman. Harus siap-siap harus siap-siap di tahap kedua, yaitu SNBT. Kalau dulu namanya, kalau misalnya kalian itu namanya UTBK. Kalau sekarang SNBT. Kalau yang dulu namanya jalur undangan, kalau sekarang SNBP. Jadi
dari semua, jadi sekolah, BK, kesiswaan, BK, operator itu kerjasama untuk dalam penentuan siapa yang masuk di perguruan tinggi ini, siapa yang masuk di tahap pertama dan siapa yang masuk di tahap kedua. Itu kami kerjasama semua, bukan hanya BK, tapi kesiswaan yang mendata semua kemudian diundangkan dan kami mengarahkan bahwa ini. Jangan memilih mau suka jadi guru, tapi tidak mau tampil di depan. Itu saya sampaikan. Mau jadi ke dokter, mau fakultas kedokteran, mau keperawatan, tapi takut darah. Hati-hati, di sana bukan cuma persoalan darah. 1000 macam penyakit ada di sana kalau yang memilih kesehatan. Begitu juga farmasi. Harus tahu, jangan orang sakit kepala kok pasti sakit lutut. Itu selalu saya arahkan. Itu yang saya sampaikan, saya arahkan ke anak-anak. Jadi saya memberikan gambaran bahwa perguruan itu termasuk UNTAD ini dan beberapa program studi di dalamnya. Kalau di sini bilang jurusan, saya bilang, tapi kalau di UNTAD, kalau di universitas itu namanya program studi. Itu kalau di sana kan akademisi menyebutnya program studi. Kalau di sini kan jurusan. Itu yang saya sampaikan. Kemudian saya bilang pola belajar itu berbeda. Kalau di sini kita kerja, di sana bukan berarti tidak kerja jadwal, tapi fleksibel. Misalnya guru BK Ibu Meca misalnya, belum sempat masuk di jam 8, bisa ditunda besok atau mau meeting nanti sebentar jam 4. Tapi kalau di sini kan kita terjadwal dari 7.15 sampai dengan 3.30. Bisa bilang dari pembelajarannya, kemudian penilaiannya berbeda. Itu saya sampaikan. Jadi kan pendidikan sudah terstruktur di situ. Karena kami terjadwal juga, alhamdulillahnya terjadwal. Sekalipun kalau ada yang tidak puas di kelas, kita akan ketemu evaluasi. Memang kalau saya memilih ini, nilainya harus berapa, baru saya bisa lulus di UI. Yang di sana bukan anak semangsa, tidak usah UI, UNTAD saja bukan cuma anak semangsa yang besar ini. Baru Kota Palu itu sudah 9 SMA, baru SMA, belum SMK-nya, belum swastanya. Jadi memang harus siap untuk bersaing. Dan itu pada intinya minat bakat dan pemilihan, kemudian jangan salah memilih jurusan. Kalau kita memang mau jadi perawat, otomatis harus siap dengan penyakit, darah, dan kondisi pasien itu. Jangan nanti pasiennya suka sembuh, jadi sakit pula gara-gara mau muntah-muntah itu ke perawat. Saya sampai begitu saya menyampaikan ke anak-anak. Sebenarnya kita tidak salah memilih, cuman itu lagi beberapa orang tua yang tidak terlalu paham, menganggap bahwa kedokteran itu sudah yang bonafit. Tapi menurut saya yang bonafit adalah yang sesuai kemampuan, sesuai minat bakat anak itu, dan orang tua itu menghargai kemampuan anak itu. Itu yang saya bilang bonafit. Tapi belum bisa mana, ibu bisa saya. Apa sih yang kedokteran? Itu ada 2 anak kemarin, perlu disebutkan. Yang jelas dia kalau bisa bisa. Saya tahu. Menurut dari kedokteran, dan segitu dia bayar. Ada nanti bisa. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari kami. Apabila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.